Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada seluruh pemirsa Sorot Gunung Kidul yang dirahmati Allah, marilah pada hari ini kita sama-sama bersyukur pada Allah atas nikmat yang sudah dilimpahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat kesehatan di tengah situasi yang kita semuanya tahu kita sedang mengalami ujian berupa COVID-19, dan insya Allah atas izin Allah COVID ini akan segera berakhir dan kita akan kembali normal mengikuti kehidupan yang seperti sebelum-sebelumnya. Salat salam mari kita curahkan kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sorot Gunung Kidul, dalam kultum kali ini kami menyampaikan ada 5 hal atau 5 golongan yang dia itu tidak akan masuk surga. Saya kira tema ini memang tidak ada kaitannya dengan Ramadan, tetapi paling tidak di bulan Ramadan ini mari kita memahami semua, ternyata ada hal-hal yang kita itu harus hati-hati dan kita harus menjaga semuanya. Jadi Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannah sahibu khamsi, mu'minun khamr, wala mu'minun bisihr, wala qati'u rahim, wala kahinun, wala manan. Jadi tidak akan masuk surga 5 golongan. Yang pertama adalah seorang pemabuk. Ya, ini menjadi ibrah buat kita semuanya. Ketika kita ini menjadi seorang pemabuk, seorang peminum khamr, dan sampai hayatnya itu tidak melakukan penyesalan, tidak pernah mengakui bahwa itu bagian dari kesalahan, maka ini adalah penghalang kita ini akan masuk surga. Sehingga perlu kami ingatkan kepada seluruh warga Gunung Kidul, pada khususnya umumnya seluruh pemirsa Sorot Gunung Kidul, ya sepenting apapun menurut orang yang sudah kecanduan khamr ini penting, tetapi pada akhirnya ini harus diakhiri. Ini harus diakhiri. Karena apa? Ternyata ini bagian dari yang menghalangi kita ini masuk surga. Dan banyak contoh betapa minuman keras ini berefek kepada banyak kejahatan. Terjadinya pemerkosaan, terjadinya perkelahian, terjadinya kejahatan kriminal yang lainnya. Itu muara dari semua itu, bukti sudah banyak terjadi bahwa ternyata awalnya adalah dari minum minuman keras. Sehingga memang marilah momen Ramadan ini benar-benar kita hentikan, walaupun bisa jadi bagi mereka yang sudah terbiasa susah, tetapi ketika memang ada niatan yang tulus kita itu akan berhenti, maka insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang meyakini sihir. Jadi orang yang meyakini sihir ini adalah orang yang merasa sampai hari ini walaupun sihir itu tetap ada ya. Jadi kita itu bukan berarti meniadakan sihir. Di zamannya Rasulullah itu sudah ada sihir. Sudah banyak terjadi Rasulullah disihir dan sebagainya. Tetapi dengan adanya sihir ini, ketika kita merasa bahwa kekuatan sihir itu melebihi dari kekuatan Allah, maka disitulah penghalang kita masuk surga. Jadi misalkan sampai hari ini ada orang sakit dan dia itu tetap yakin
bahwa ini nih sihir, yang membuat sakit ini karena sihir. Padahal di situ ada Allah yang maha segalanya, yang bisa menyembuhkan dari segala penyakit. Artinya seharusnya keyakinan kita adalah, oh iya, bisa jadi kita kena sihir, tetapi inilah ini atas izin Allah gitu. Ini atas izin Allah, dan ketika kita bisa bertahan dengan ujian sakit berupa sihir itu, maka nanti Allah akan memberikan kebaikan. Inilah yang seharusnya menjadi semangat kita. Jangan semua musibah itu ujung-ujungnya kita limpahkan kepada hal-hal yang sifatnya di situ tidak ada kekuatan Allah. Padahal kan tempat berlindung kita, tempat meminta kita itu kan hak mutlak sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya sihir ini tetap ada, tetapi ketika kita selalu meyakini bahwa kekuatan sihir ini segalanya dan mengabaikan dari bahwa ada Allah yang maha segalanya, maka disinilah pintu bahwa kita ini akan terhalang masuk surga. Sehingga ya ketika ada masyarakat atau kita semuanya yang mengalami musibah, maka janganlah ujung-ujungnya adalah wah ini saya udah disihir yang ampuh dan baginya. Padahal tidak ada sihir yang ampuh, semuanya itu akan lemah ketika sudah dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tugas kita sebagai umat Islam yang kena musibah, maka hadapkanlah masalah itu kepada Allah, maka semuanya akan selesai. Dan ketika lu kok tetap sakit, maka ya inilah ujian. Dan nanti ketika kita sabar, seperti hanya Nabi Ayub ketika diuji dengan sakit 7 tahun, tetapi beliau tetap bersyukur karena beliau merasa bahwa sakitnya ini sedikit dibandingkan dengan nikmat yang bertahun-tahun diberikan oleh Allah, maka ternyata kemuliaan yang didapat itu dengan, ya kita semua tahulah sejarah Nabi Ayub seperti apa, tetapi dengan beliau tetap komitmen kepada Allah, tetap yakin pertolongan itu sepenuhnya Allah yang akan memberikan, maka ternyata endingnya kemuliaan yang didapat. Nah inilah yang saya kira harus ditanamkan oleh pribadi-pribadi kita sebagai seorang muslim. Yang selanjutnya yaitu pemutus silaturahmi. Jadi salah satu penghalang masuk surga itu adalah pemutus silaturahmi atau silaturahim. Jadi kalau sampai hari ini kita itu masih membenci orang, masih tidak mau tegur sapa kepada orang, maka ini penghalang masuk surga. Ya, di momen Ramadan ini saya kira momen terbaik untuk segera ketika kita punya konflik itu, entah dengan keluarga kita, tetangga kita, batas toleransi Islam itu hanya 3 hari. Setelah 3 hari harusnya sudah baikan lagi. Dan yang terbaik siapapun, nggak usah mencari siapa yang benar yang salah, segera minta maaf. Karena apa? Ini menjadi penghalang kita. Jangan sampai hanya gara-gara urusan dunia, hanya gara urusan-urusan sepele, masalah ayam yang ke tetangganya, ataupun masalah sampah yang akhirnya menjadikan kotor di rumahnya, itu menjadi konflik dan kita bahasa Jawa ini neng-nengan, tidak mau segur sapa, maka semuanya ini tidak akan masuk surga. Ini kan sungguh sayang gitu loh ketika hal-hal seperti ini diabaikan. Makanya luar biasa Rasulullah itu banyak memberikan keteladanan dan mewanti-wanti kita agar hal-hal sekecil itu pun harus kita hindari. Sehingga memang ketika kita punya masalah, maka segeralah baikan dengan siapapun. Jangan sifat pendendam ini harus segera kita hilangkan, karena dendam, iri, dengki itu sebetulnya itu akan hanya menyiksa diri kita. Seperti hanya kayu bakar itu ya, membakar dengan lambat laun itu akan membakar diri kita, akan merugikan diri kita sendiri. Sehingga memang nggak ada kata lain, biar hidup itu nikmat, penak. Ketika kita punya masalah, ya wajarlah, manusiawi ketika kita punya konflik, tapi yang terbaik adalah segera menyelesaikan. Nah, yang selanjutnya adalah yang menjadi penghalang kita itu tidak masuk surga itu adalah tukang ramal. Nah ini ya yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Jadi
Yang dimaksud tukang ramal di sini adalah mereka dalam meramal ini memang bekerja sama dengan makhluk lain, atau bahasanya itu jin atau setan. Dia bekerja sama dengan jin atau setan dengan mempelajari seluk-beluk setan ataupun jin dan sebagainya, sehingga dia itu punya kemampuan untuk meramal dengan bantuan jin ataupun setan tersebut. Nah, ini yang dilarang. Ini tidak akan menjadikan orang tersebut masuk surga, karena dia sudah bekerja sama dalam hal kejahatan, dalam hal bekerja sama dengan setan maupun jin tersebut. Nah, inilah yang harus kita hindari. Apa atau faedahnya, dan kita itu kan harusnya yakin apapun yang terjadi ke depan itu kan semuanya atas izin Allah. Tidak ada orang sekarang ini yang bisa menebak nasib orang ini akan seperti apa dan sebagainya, kecuali prediksi lah, misalkan kayak bola, wah itu kalau melihat permainannya Liverpool itu wajar ketika menang, itu kan analisa dan sebagainya. Tapi kalau ramal itu dia sudah bisa menentukan dan dia bekerja sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, inilah yang saya kira perlu kita hindari. Nah, yang terakhir, seluruh pemirsa Sorot Gunung Kidul ini yang saya kira sangat penting ya, yaitu adalah pengungkit-ungkit pemberian. Nah, saya kira ya apalagi dalam momen-momen pemilu ya, baik pemilu kada ataupun pemilihan lurah, pemilihan DPR dan sebagainya, ini kan terkadang banyak kasus ya, karena tidak jadi terus diungkit-ungkit, ada yang karpet diambil dan sebagainya. Lah, ini sebetulnya penghalang masuk surga. Jadi tidak boleh kita itu sesuatu yang sudah kita berikan itu diungkit-ungkit. Tidak boleh seperti itu. Misalkan kita hanya gara-gara tidak disebutkan nyumbang di masjid misalnya, padahal sumbangannya 10 juta, yang lainnya hanya 500, yang 100 dan sebagainya. Terus kita tidak kelupaan, tidak disebutkan oleh takmir misalkan, terus kita mengungkit-ungkit itu, muspro kita nyumbang 10 juta tersebut, karena kita mengungkit-ungkit. Padahal seluruh pemirsa Sorot Gunung Kidul, padahal urusan kebaikan itu adalah urusan kita dengan Allah. Apa yang kita sudah lakukan itu urusannya adalah kita dengan Allah. Janganlah memperhatikan komentar orang lain. Janganlah sakit hati ketika kita sudah berbuat baik, orang kok berkomentar tidak baik. Ya biarlah komentar itu. Kalau kita menanggapi komentar itu, berarti kita itu tidak ikhlas dan mengungkit-ungkit kebaikan. Dan kita dipancing sebetulnya, maka janganlah terpancing. Artinya ini penting. Kalau di masyarakat ini kan banyak terjadi hal yang seperti itu, padahal ini sangat membahayakan bagi kita. Ini adalah salah satu penghalang kita untuk kita itu tidak bisa masuk ke surga. Saya kira ini ya seluruh pemirsa Sorot Gunung Kidul yang saya sampaikan. 5 hal ini saya kira sangat penting dan harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Ya, khususnya di bulan Ramadan inilah, marilah yang pemabuk segera berhenti, yang memutuskan silaturahmi ya segera disambung kembali, terus yang tukang ramal ya berhenti dari tukang ramal, terus yang biasa mengungkit-ungkit pemberian yo janganlah, biarlah ketika kemarin kita melakukan seperti itu ya, madah ke depan kebaikan kita, urusan kita dengan Allah gitu. Karena berbuat baik itu pada akhirnya akan kembali kepada kita. Begitu juga perbuatan buruk itu sebetulnya adalah urusan kita juga dengan Allah. Maka perbuatan buruk kita itu pada akhirnya dia juga akan kembali kepada diri kita. Sehingga memang santai saja ketika berbuat baik, selesai. Apapun komentar orang lain janganlah dihiraukan gitu ketika kita ini akan selamat ini. Saya kira itu seluruh pemirsa Sorot Gunung Kidul yang dihormati Allah. Pada akhirnya marilah kita selesaikan Ramadan yang sudah kita lalui ini dan masih ada waktu untuk berbenah. Semoga ke depan amal ibadah Ramadan kita ini semakin berkualitas, kita termasuk menjadi golongan
la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa, dan akhirnya dengan gelar takwa ataupun kapasitas takwa inilah akan menjadikan manfaat bagi kita semuanya, dan sekeliling kita, masyarakat kita akan merasakan dengan manfaat puasa yang bisa kita jalankan dengan baik. Pada akhirnya selamat berbuka puasa, semoga amal ibadah Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah SWT. Mungkin itu yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.